down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fani Sabrina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 14 yaitu lab setup. Oke, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama pengenalan topologi, yang kedua install Ubuntu desktop, yang ketiga install Ubuntu server, yang keempat cloning Debian, yang kelima setup topologi, dan yang terakhir konfigurasi RAM VM. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan topologi. Nah, di sini ini contoh gambaran topologinya ya, teman-teman. Nah, di sini ada internet. Kemudian internet itu sambung pada host OS kita ya, teman-teman, atau laptop kita. Kemudian selanjutnya host OS itu tersambung ke RTR Debian, yaitu menggunakan Debian server. Nah, RTR Debian ini itu sebagai routernya ya teman-teman, routernya untuk menyambungkan ke host OS. Nah, kemudian untuk menghubungkannya itu dia menggunakan adapter satu. Terus Attacto-nya itu host only adapter. Kemudian dari RTR Debian ini itu akan tersambung ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Nah, ini terhubung menggunakan adapter 2 yaitu Attacto-nya itu internal network. Kemudian dari RTR Debian juga tersambung ke internal network, yang mana internal network itu ada SRv1 Debian dan SRv2 Ubuntu, yaitu Debian untuk SRv1 Debian itu Debian server dan SRv2 Ubuntu itu Ubuntu server. Nah, dari RTR Debian ini tersambung ke internal network itu menggunakan adapter 2 yang mana Attacto-nya itu menggunakan internal network. Oke, kemudian kita masuk ke materi berikutnya yaitu install Ubuntu desktop, install Ubuntu server. Nah, pada video saya sebelumnya, pada video bab 6 Linux installation itu saya sudah pernah membahas mengenai install Ubuntu desktop ya, dan server ya, teman-teman. Teman-teman bisa melihat video saya yang sebelumnya pada bab Linux installation karena sudah pernah saya bahas di situ. Oke, kemudian kita langsung ke materi keempat yaitu cloning Debian. Nah, di sini kita akan mengcloning yang Debian server atau Debian CLI ya, teman-teman. Nah, untuk cara mengcloning, teman-teman bisa ke server yang akan dicloning, teman-teman bisa klik, kemudian teman-teman klik yang snapshot di sini ya, teman-teman, icon ini. Nah, kemudian ke clone. Nah, di sini saya menggunakan defaultnya saja, yaitu Debian Server Clone. Kemudian, saya akan menempatkan di data D ya, teman-teman. Kemudian, tipe clone-nya itu full clone. Jika sudah, langsung finish. Nah, nanti dia di sini akan memproses ya, teman-teman. Oke, ini sudah selesai memprosesnya. Jadi, cloning kita sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu setup topologi. Nah, kita lihat kembali topologi pada materi awal yang tadi ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di VirtualBox. Di sini teman-teman bisa fokus pada keempat virtual mesin ini ya, teman-teman, yaitu ada Ubuntu Desktop, Debian Server, Ubuntu Server 1, dan Debian Server Clone. Nah, di sini Ubuntu Server 1 itu sebagai server kedua ya, teman-teman. Kemudian Ubuntu Desktop itu sebagai klien, kemudian Debian yang server ini itu sebagai routernya. Nah, Debian server yang clone ini itu sebagai server yang pertama. Nah, di sini saya akan langsung konfigurasi pada Debian CLI ya, teman-teman, atau Debian server. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya, agar mempermudah ya, teman-teman. Pertama-tama, kita akan melakukan konfigurasi pada Debian server, teman-teman. Nah, yang pertama, kita bisa pergi ke setting. Oh iya, sebelum kita melakukan konfigurasi, pastikan dulu bahwa virtual mesin ini tuh dalam keadaan power off ya, teman-teman. Karena kalau dalam keadaan menyala, itu adapter 1, 2, dan 3 itu tidak bisa di checklist. Enable-nya itu, eh, yang ini itu tidak bisa di checklist. Maka nanti tidak akan bisa digunakan.
Dan kita tadi mau mengonfigurasinya sesuai yang tadi yang ini, yang topologi ya teman-teman. Nah, pertama kita akan konfigurasi pada Debian server. Nah, di sini pada bagian adapter 1, ini kita menggunakan etext-nya itu host only adapter. Nah, untuk namanya itu saya menggunakan default-nya saja, seperti ini. Kemudian pada adapter 2, di sini kita menggunakan internal network. Nah, untuk namanya kita ganti dengan client network. Kemudian setelah itu kita ke adapter 3, etext-nya itu menggunakan internal network. Ini kita bisa checklist dulu. Nah, di sini namanya kita ganti menjadi server network, teman-teman. Oke, jika sudah semuanya kita bisa klik OK. Nah, setelah itu kita lanjut ke server yang ada di bawah jaringan internet ini ya, teman-teman, yaitu ada Debian server dan Ubuntu server. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi pada Debian server dulu ya, teman-teman. Debian server yang nah kita bisa pergi ke setting, kemudian ke network. Nah, di sini itu etektonya itu kan menggunakan internal network. Kemudian untuk namanya kita menggunakan server network. Nah, jika sudah kita bisa klik OK. Oke, kita lanjut pada yang Ubuntu server ya, teman-teman. Kita klik setting, kemudian ke network. Nah, ini kita ganti menjadi internal network ya, sama. Internal network sama seperti yang tadi. Kemudian namanya kita ganti server network. Kemudian OK. Nah, kita lanjut ke Ubuntu desktop, teman-teman. Kita lanjut ke Ubuntu desktop. Kita pergi ke settings, di network. Nah, di sini pada untuk Ubuntu desktop, ini sama ya teman-teman, etektonya itu juga menggunakan internal network. Tetapi namanya itu kita menggunakan client network, teman-teman. Karena kan tadi desktop ini tadi sebagai klien kita. Jadi namanya menggunakan client network. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Oke, teman-teman, dengan pengaturan tadi itu berarti struktur jaringan kita itu sudah lengkap seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya atau yang terakhir yaitu konfigurasi RAM VM. Oke, teman-teman, setelah topologi jaringan kita sudah terpasang dan sudah kita konfigurasikan, selanjutnya kita itu akan menurunkan atau menaikkan RAM sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai kemampuan laptop kita ya, teman-teman. Nah, kita yang pertama bisa konfigurasi yang Debian server, kemudian kita ke sistem. Nah, di sini punya saya itu base memorinya itu 2048 MB atau 2 GB ya, teman-teman. Kemudian prosesornya itu 1 dan yang untuk yang lain juga sama, teman-teman. Jadi totalnya semuanya itu dari keempat yang ini itu kita menggunakan RAM-nya itu 8 GB ya, teman-teman. Nah, jika laptop teman-teman kurang memadai atau kalian itu bisa menurunkannya menjadi 1 GB ya, teman-teman, atau setengahnya 1 GB. Jadi, di sini kita akan coba turunkan. Nah, di sini kita ke Debian server yang ini, teman-teman. Nah, untuk yang Debian server yang ini, itu kita akan coba gunakan 512 MB saja, teman-teman. Dan untuk prosesornya itu masih tetap 1. Nah, kalau sudah, kita bisa klik OK. Nah, kemudian kita lanjut ke Debian CLI atau Debian server yang ini, teman-teman. Nah, kita pergi ke setting, kemudian ke sistem. Nah, di sini memorinya itu kita akan pakai 1 GB saja ya, teman-teman. Kurang lebihnya itu sekitar 1080. Dan untuk prosesornya, saya menggunakan 1. Nah, jika sudah, kita bisa klik OK. Oke, kita lanjut ke Ubuntu server. Nah, di sini kita memakai 512 saja, teman-teman.
Kemudian untuk prosesornya itu tetap saya menggunakan 1, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya ke Ubuntu desktop, teman-teman. Ke setting, kemudian ke sistem. Nah, di sini agak berbeda ya, teman-teman, karena kan dia itu menggunakan grafis atau berbasis GUI ya, teman-teman. Jadi dia itu akan lebih banyak membutuhkan memori yang banyak. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 GB, teman-teman. Dan prosesornya juga saya akan menggunakan 2, teman-teman. Nah, lalu jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kalian bisa mengatur RAM atau storage dari virtual machine kalian itu sesuai dengan kebutuhan kalian dan kapasitas laptop kalian ya, teman-teman. Kalau misalkan laptop kalian kurang memadai, jangan dipaksakan, teman-teman. Jangan dipaksakan menggunakan memori atau RAM yang cukup besar atau yang memakan tempat. Tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, dari saya sekian saja. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau gambar yang kurang jelas. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.